Ya, halo, selamat pagi. Suara saya terdengar? Selamat pagi, Pak. Terdengar. Terdengar ya. Jadi mungkin kita mulai aja ya. Untuk hari ini, saudara sudah mendapatkan kan bahannya? Ini sudah ya, sudah saya berikan ya. Halo, sudah ya. Jadi kita ke pokok bahasan yang lanjutan dari curve fitting. Kalau di curve fitting kita kan mencari suatu fungsi yang mendekati dari suatu pasangan data begitu ya. Ya, di dalam interpolasi di sini hampir mirip dengan curve fitting, tetapi yang ingin dicari kita mencari suatu titik tertentu begitu di antara kumpulan data gitu ya. Misalnya di tabel begitu ya, misalnya kalau kita punya data seperti ini mungkin ya, misalnya untuk T0 row-nya sekian, T20 row-nya 1,2 ya, kita ingin cari misalnya kalau T-nya 10 berapa row-nya ya. Itu yang disebut dengan interpolasi. Ya. Jadi seperti ini ya, kita mengestimasi misalnya nilai antara dari suatu data tertentu ya. Nah, jadi umumnya untuk mengestimasi itu kita gunakan suatu yang disebut dengan interpolasi polinomial ya. Nah, interpolasi polinomial itu bentuknya seperti ini ya, mirip dengan curve fitting ya. Jadi kalau ada n data gitu ya, n data, misalnya ada 10 gitu, maka kita bisa membentuk interpolasi fungsi interpolasi polinomial yang order tertingginya adalah tadi 10 kurangi 1 ya. Jadi kalau ada 10 data berarti ada ini ya, ada 10 konstansa yang harus ditentukan ya, seperti itu. Jadi kalau ini A1 pangkatnya 0 berarti kan pangkat yang tertinggi adalah 9 ya. Ya, itu ya umumnya interpolasi. Seperti itu ya. Ya, kalau interpolasi yang seperti ini, polinomial itu biasanya fungsi polinomialnya itu tidak melewati titik-titik tertentu itu ya. Nah, ini kalau polinomialnya gitu ya, pendekatan polinomial. Nah, untuk memastikan fungsi itu melewati titik-titik tertentu tadi, maka ada beberapa cara gini ya, jenis interpolasi. Yang pertama itu ini ya, Newton interpolation polinomial ya, bentuknya tidak seperti ini. Kalau yang seperti ini ada kemungkinan fungsinya itu tidak melewati semua titik gitu ya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu disebut Newton interpolating polynomial. Jadi yang jenis yang paling sederhana itu linear interpolasi. Jadi kalau misalnya saudara punya 2 titik,
ya yang diketahui, kita bisa memperkirakan harga di tengah-tengahnya gini ya, dengan menggunakan ini. Persamaan ini yang kalau dilihat itu sama dengan ini ya, segitiga yang sebangun ya, jadi similar triangle ya. Tentunya kalau saudara lihat ini sebetulnya grafik ini kumpulan titik-titik yang sebenarnya. Ya. Kalau saudara lihat dia itu akan mendekati nilai sebenarnya kalau jaraknya ini dekat gitu ya. Kalau kita mendekati linear, jadi X2 min X1-nya itu kecil sekali. Dia akan mendekati ya. Kalau dia terlalu lebar ya ini ada errornya sebesar ini. Jadi interpolasinya ini errornya ya. Jadi syaratnya kalau linear ini hanya perlu 2 titik diketahui. Kemudian ya ini misalnya ini harus kecil ya. Karena kita mendekati kumpulan titik itu dengan fungsi linear ya. Jadi kalau kita gunakan linear, kita gunakan ini ya, F1. Gitu. Ini artinya ya ini disebut F1X. Ya. F1 itu berarti intinya ini linear ya, kode 1. Linear. Jadi kalau kita gunakan sebangun ini F1X min Fx1 ini diketahui nilainya di tabel tadi, misalnya kalau di tabel itu tadi 0, rho-nya berapa gitu ya. Kemudian Fx2 juga diketahui, misalnya di sini 20 ya, T-nya tadi. Kemudian yang dicari adalah misalnya 10 ya. Ya, kita misikan ini 10, ini 0, ini misalnya 20, ini 0 ya, begitu. Nah, seperti itu sudah didapatkan interpolasi yang mungkin biasanya paling mudah digunakan. Jadi itu interpolasi. Saya kira nggak kesulitan ya, bisa dibaca sendiri ya. Ya, ini yang linear. Kalau kita punya 3 titik, begitu, kita dekati dengan kuadratik ya. Jadi fungsinya kita harus punya 3 titik yang diketahui. Misalnya kalau kita punya 3 titik yang diketahui, kita bisa menyusun misalnya di sini. Ya, ini persamaannya kuadratik. Ini disebut dengan F2X ya. Nah, untuk kuadratik fungsinya seperti ini, F2X ya. Jadi fungsi kalau kita mendekati kuadratik, maka diperlukan 3 titik yang diketahui ya.
Misalnya untuk tadi datanya 10, 20, 40 ya. Jadi ini harus punya 3 titik. Ya, kalau mencari X1, B1, misalnya kita masukkan X1, yang lainnya jadi 0 ya. Kalau ini sama dengan X1, ini menjadi 0, ini juga menjadi 0. Sehingga yang tinggal berarti B1 ya, misalnya ini X1, ini X2, ini X3 begitu ya. Kemudian ini misalnya T, ini row. Ya. Maka ini sama dengan Fx1, ini Fx2, X3 ya. Nah, tadi berarti B1 diketahui ya, ini sama dengan 0. Nah, untuk mencari B2 kita masukkan X sama dengan X2. Berarti yang B3 menjadi 0. Tetapi B1 kan tadi sudah diketahui ya, sama dengan. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Dan seterusnya, kalau B3 masukkan X3 sehingga diperoleh harga seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan B1, B2 ya saudara misalnya mencari Nah, ini yang ada kotaknya ini disebut dengan finite divided difference ya. Saudara tinggal. Jadi kalau finite divided difference tadi Fx1 ini tadi sama dengan berapa? Bagi berapa ini? Ya. Gini ya. Kalau yang ini menjadi kurangi berapa saya lupa. Ya, dan seterusnya. Saya kira sudah dibaca ya, Bapak-bapak atau saudara. Suara saya kedengaran apa enggak ya? Soalnya internetnya enggak stabil di rumah. Lancar. Bapak. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira sudah dibaca ya mungkin. Ini enggak terlalu susah. Enggak ada ya. Itu jenis dari polinomial yang namanya Newton ini ya. Jadi secara umum seperti ini. Ya, kalau dicari maka
gitu ya. Kalau ordernya 3 berarti kita harus punya 4 titik ya, dan seterusnya. Nah, tentunya paling mudah kalau jarak-jarak titiknya itu dekat-dekat gitu ya, lebih mudah pakai yang ini. Tapi kalau jarak titik-titiknya itu intervalnya jauh-jauh gitu ya, saya kira kode yang lebih tinggi itu akan lebih lebih teliti ya, lebih kecil errornya. Ya, saya mau tanya, kalau S2 semester yang 1 ini kuliah terakhirnya kapan ya? Kalau Pak Jaka, terakhirnya kapan ya Pak Jaka? Masih Belum lama tahu. ya? Kalau yang S1 kan nanti 14 mulai 14 Juni UAS kayaknya. Nah, Jadi kita kan selisih kita 2 mundur minggu ya? 2 minggu kalau. Ya, jadi masih agak lama ya. Ya, seperti ini ya. Akhirnya bisa dibaca sendiri. Jenis ini programnya saya kira saudara bisa ya ini. Saya nggak bahas programnya. Jenis interpolasi yang kedua adalah interpolasi, namanya interpolasi Lagrange. Jadi bentuk dasarnya dari interpolasi Lagrange itu adalah misalnya begini, fx sama dengan L1 fx1 plus L2 x2 ya. Jadi kalau saudara lihat ini L sama dengan weighting koefisien ya. Jadi ini besarnya sama dengan ini. Ini bisa dicari nggak? Saya agak lupa nyarinya. Ini misalnya kalau saudara masukkan 1 gitu, maka bentar. Yes. Jadi bentar, saya lupa carinya. Ya sementara di ini ya, jadi L1 itu sama dengan X min X2, X1 min X2, dan L2 itu sama dengan ini. Jadi diperoleh rumusnya seperti ini. Jadi ini perlu 2 titik untuk yang
orde pertama yang linear. Bentar. Ya, coba carinya begini ya, nanti saudara cari ya. Jadi kalau intinya kalau pada L itu 1 ya, itu dimisalkan X plus B ya, bahwa nilai L1 itu sama dengan 0 untuk X sama dengan X2 dan L1 itu sama dengan 1 untuk X sama dengan X1. Sebaliknya bahwa L2 itu sama dengan sama ya, misalnya A1 X plus B1, L2 itu nilainya sama dengan 0 untuk X sama dengan X2, L2 itu nilainya sama dengan 1 untuk X sama dengan X1 ya, ini X sama dengan X2. Coba dicari, nanti di saudara cari fungsi misalnya L1 bentuknya A1 X plus B ya, jadi linear gitu ya. Itu L1 itu nilainya 1. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita masukkan X sama dengan X1, maka konsekuensinya L2-nya harus 0, L1-nya harus sama dengan 1 ya, untuk X sama dengan X1. Kemudian sama dengan 0 untuk X sama dengan X2. Ya, seperti garis ini ya. Ini. Jadi L1 itu sama dengan ini ya, 0 untuk X, X2. Kemudian kalau L2 itu sama dengan A2X plus B2 gitu. Ini satu ya. Itu nilainya L2 itu sama dengan 1 untuk X sama dengan X2, kemudian sama dengan 0 untuk X sama dengan X1 ya. Ya, dicari coba nanti kan bentuknya seperti ini L1-nya. Jadi seperti gambar ini. Jadi L1 Fx1 itu nilainya sama dengan Fx1 ya. Ini. Berarti L1-nya sama dengan 1 ya kalau di sini. Kemudian sama dengan 0 untuk di X sama dengan X2.
Kemudian kalau sebaliknya L2, efek 2, ini nilainya L2-nya sama dengan 1 di sini. Kemudian 0 di X sama dengan X1. Saudara cari sendiri ya. Nanti diudak-udak ya. Ya seperti gambar inilah. Ya. Nah, berarti kalau seperti gambar ini maka penjumlahannya itu kita cari misalnya titik di sini lah sesuai dengan ini garis ini. Itu polinomial Lagrange ya. Ini untuk yang linier ya. Ya, untuk yang orde yang lebih tinggi misalnya untuk yang kuadratik ya. Ya, kalau di kuadratik dia perlu 3 titik ya, misalnya begini. Ini dianggap L1 ya. Ini L2, ini L3 begitu ya. Fungsi L3 L-nya ya dia kuadratik ya. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi F2X sama dengan X dan X2, X1 dan seterusnya. Sehingga bisa dirumuskan begini. Jadi Fn-1 ini sama dengan sigma I sama dengan N L1 X FXI ya. Jadi ini kalau intinya kalau order 2 kita perlu 3 titik, kalau ordernya 4 perlu 5 titik ya. Atau untuk order 3 kita punya ini misalnya kalau ya misalnya kalau F3 tentunya ini sama dengan F2 ya. Ya, 3 ya. Ini. Ya, ini interpolasi Lagrange ya. Saya kira bisa dibaca ya sendiri. Gini ya. Ya, misalnya kita punya tadi data gitu, ya. Data seperti ini kita cari untuk X yang sama dengan 15. Kalau yang orde pertama ya nilainya sama dengan 1,562, kalau orde yang kedua itu 1,3116875 ya. Memang ada perbedaan. Jadi kalau jaraknya jauh-jauh seperti ini ya kita harus memilih ini ya nilainya ini. Saya kira ini bisa lebih teliti dari 2 titik ini. Ada pertanyaan saya kira begitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dibaca sendiri, saya kira lebih mudah. Jadi programnya ini, kemudian ya seperti ini. Ya.
Ya, sekarang kita ke yang terakhir ya, interpolasi spline namanya ya. Saya kira ini agak susah ini ya. Ini tambahan aja mungkin. Jadi kalau misalnya tadi interpolasi ordernya n-1 itu digunakan untuk n data point ya, seperti tadi. Jadi kalau misalnya datanya sedikit ya, jadi jarak datanya itu kecil gitu ya, maka interpolasi itu cenderung ya, atau jumlah datanya kecil itu cenderung akurat ya. Tapi kalau datanya itu banyak, maka ada errornya ya. Misalnya tidak selalu fungsi interpolasinya itu melewati titik-titik itu ya. Ya, jadi misalnya di sini ini terjadi error. Nah, jadi interpolasi spline tidak seperti tadi ya. Kalau di interpolasi yang Lagrange atau Newton ya, dari beberapa titik ini kita menggenerasi suatu fungsi ya, satu fungsi. Tetapi dalam interpolasi spline ya fungsi-fungsinya itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi masing-masing interval itu punya fungsi sendiri-sendiri ya. Sebetulnya itu ya kalau kita punya data begitu ya hampir mirip dengan kita mengolah ini ya, beberapa titik, dua titik begitu. Jadi kalau begitu ya dibagi-bagi nih ya, intinya begitu ya. Di antara interval itu masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri begitu ya. Tapi tidak seperti dua titik ya. Kalau di dua titik kita nggak memperhitungkan begini. Misalnya ada dua titik gini kalau di Newton itu ya. Kita nggak memperhitungkan titik berikutnya. Tetapi dalam interpolasi spline ini, untuk menentukan ini, fungsi ini kita harus memperhatikan titik berikutnya. Jadi fungsi ini ditentukan dipengaruhi oleh titik berikutnya, itu bedanya begitu ya di interpolasi spline. Ya. Nah, kemudian yang disebut dengan knot itu adalah the data point at the two spline width ya. Jadi ini misalnya ya, ini S2X ya. Nah, ini namanya knot ya. Saya nggak tahu ini dari mana istilah knot. Jadi titik pertemuan antara dua spline itu disebut dengan knot. Ya, seperti nah, kalau linear spline itu ini ya tadi sama dengan
yang apa? Kalau kita lihat ini sama dengan interpolasi Newton ya. Jadi interpolasi Newton. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini sama dengan interpolasi Newton. Orde 1. Jadi perlu 2 titik kalau yang ini. Seperti ini ya. Sedangkan kalau yang orde 2, nah ini baru ya. Bentuknya kuadratik seperti ini ya, mirip interpolasi Newton. Ya, kalau saudara lihat kan sama dengan bentuknya interpolasi Newton ya. Tetapi agak ruwet ya ini, jadi saya ya menjadi pertanyaan itu adalah menentukan ini yang kedua ini saya pusing juga ya. Jadi kalau ini sudah diperoleh, tapi kalau ada 3 titik gini, ini kan begini ya ditentukan ya. Ini ada titik. Oke. Kalau yang bagian ini kita namakan SI, ini SI ke-1 ya. Nah, kalau dalam interpolasi Newton kan kita nggak mempertimbangkan yang ini. Ya, kalau dalam interpolasi spline itu ada syaratnya ini ya. The function value at adjacent polynomial must equal at knot ya. Jadi SI pada misalnya ini knot ini itu harus sama. Ya, nilainya. Jadi itu disamakan dengan ini ya. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat itu harus sama seperti ini. I plus 1 ya. Nah ini ruwet Pak. Ya akhirnya didapatkan ini ya. Misalnya intervalnya XI plus 1 min XI ya. Jadi misalnya kalau kita simpulkan ini. Jadi ini sama dengan HI ya. Sama dengan FI plus 1 ya. Jadi saudara
cari ya. Agak buleti saya. Jadi kemudian yang pertama syaratnya begitu ya. Jadi ini FI sama dengan ini. Kemudian derivatif interior node must equal. Jadi titik node itu di sini ya. Node itu di ini XI plus 1 ya. Node-nya itu titiknya. Jadi berarti nggak usah dibahas saja ya ini ya. Ini akhirnya didapatkan ini ya. Ya. Saya kira nggak usah dibahas ya. Buleti. Ya. Ya, lo nggak usah dibahas ya ini ya, agak buletin ini saudara baca sendiri terlalu lama. Ya, ya, jarang digunakan ini sebetulnya. Ya, nanti ada pertanyaan Pak Sutrisno, saya nanti terlalu saya baca panjang. lagi, Pak. Ya, jadi baik tinggalkan aja ya kalau panjang sekali ini ya. Jadi intinya dipotong-potong begitu ya. Seperti ini ya. Jadi lagi ya. Misalnya dipotong interval ini. Ya, ini XI plus 1 ya di sini. Misalnya. Ya, ini panjang sekali. Jadi kalau ya bagusnya yang spline tadi ya memperhitungkan ini ya. Jadi kalau kita punya ini saya ulang lagi. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya begini. Ya. Gini ya. Ya. Ini X. Ini SI. Ini nanti SI plus 1. Nah, SI itu sama dengan AI plus BI X min XI plus CI X min XI kuadrat begitu ya. Nah, karena ada dua titik, tidak seperti tidak seperti yang interpolasi Newton, ini bentuknya seperti ini, hampir sama dengan interpolasi Newton. Tetapi ini kan hanya ada satu titik gitu ya. Nah, untuk mencari koefisien ini kalau di dalam interpolasi Newton kan kita perlu 3 titik ya. Tetapi kalau di spline itu kita titik yang diketahui kan ini, kalau X-nya sama dengan XI, maka AI itu sama dengan dari A.
I sama dengan F, dan C itu kita gunakan gini, VI dan CI, ini kan ketahuan ya, AI-nya ya, FI ya. Kalau dimasukkan X sama dengan XI kan, ininya jadi 0 ya. Jadi FI sama dengan AI ya. Untuk mencari B dan C kita gunakan syarat yang ini. Bahwa titik pertemuannya gini, ini SI, ini SI plus 1, ini SI, ini SI plus 1. Itu harus sama nilainya. Ya. Meskipun sama ya, tadi persamaannya kan sama dengan ini. I sama dengan AI, dan seterusnya ya. Nah, kalau itu harus sama, ini mewakili SI plus 1, ini SI, ya. Ini nilainya 0, berarti kita punya ini persamaan yang pertama ini. Ya. Tadi kedua ya. Ini 1. Ini kedua. Ini diketahui nilainya, ini diketahui. Tapi kita nggak tahu B dan C-nya. Harus perlu satu persamaan lagi untuk mendapatkan B dan CI. Yaitu gunakan syarat yang pertama, kedua ini, bahwa derivatifnya harus sama, begitu ya. Derivatif di titik ini, derivatif atau ini misalnya XI plus 1, SI ya, derivatifnya harus sama ya, ke sana. Jadi derivatif itu garis singgung ya, garis singgungnya harus sama supaya perubahannya smooth ya, seperti itu. Fungsinya smooth. Ya, ini syarat yang berikutnya ya. Jadi turunannya ini kalau di X plus 1, ini sama dengan ketemu ini ya. Ya, VI plus 1 ya. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Ya, kemudian ya banyak syaratnya ini. Diasumsikan second derivatifnya 0 untuk first point. Ya. Jadi C1-nya sama dengan 0 ya, CI sorry ini. CI. CI-nya sama dengan 0. Jadi ruwet tambahan ini ya. Ya seperti ini ya, misalnya Saudara Gajani ya. Jadi akhirnya membentuk sistem persamaan yang seperti ini.
Nah, kita lewati aja ya, ini ya agak susah. Jadi saya kira itu interpolasi begitu. Mungkin ada pertanyaan ya, enggak. Jadi saya kira saudara bisa menggunakan cara yang lebih mudah, misalnya di yang Lagrange sama yang Newton aja ya, yang ini susah, meskipun ini lebih bagus ya. Ya, dalam prakteknya ya kita menggunakan yang ini biasanya ya. Tidak. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ganti aja ya ke yang ini. Ini sebelum dapat ya, Pak? Belum. Nah, ini Ya, ya, mungkin kalau ini yang Pak Jaka ini dari elektro mungkin lebih ahli. Jadi kita ke mungkin yang nanti ingin belajar getaran atau apa itu penting ya mengenai deret Fourier ini. Jadi nanti penggunaannya mungkin nggak tahu minggu depan ya kita bahas. Jadi menggunakan kita salah satu caranya misalnya kita punya data gitu ya. Tapi ini misalnya T, ini FT ya. Ini seringkali ini disebut dengan time domain ya. Nah, penggunaan Fourier ini nanti biasanya digunakan untuk menganalisis getaran gitu ya, atau bunyi atau apa. Ini ke frekuensi domain ya. Jadi F ini nanti PSD namanya, yang mungkin power spectral density ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak punya ruangan begitu, ruangan apa ingin meredam suara ya, dengan memasang alat peredam gitu ya. Nah, kita harus tahu misalnya karakteristik bunyinya itu apa, suaranya itu apa. Kalau saudara lihat misalnya suara itu kan terdiri dari beberapa frekuensi. Nah, frekuensi yang dominan yang mana? Artinya misalnya frekuensinya itu amplitudenya paling besar atau energinya paling besar. Nah, tentunya kita dalam meredam suara ini misalnya ya itu memilih bahan ya yang bisa meredam ini ya apa namanya suara yang dominan ini karena amplitudenya besar ya. Dan dengan mengetahui karakteristik bunyi tadi dalam domain frekuensi kita akan tahu ya misalnya di sini. Nah, kita harus memilih bahan yang bisa meredam bunyi dengan frekuensi ini ya. Jadi bahan material peredam itu tidak bisa meredam seluruh frekuensi. Ya. Jadi ada misalnya untuk kain itu dia meredam frekuensi sekian sampai sekian ya. Kemudian kayu dan seterusnya ya. Nah, toolnya yaitu dengan mengetahui ini ya kita dengan menggunakan Fourier ini kita bisa mengetahui
ini frekuensi domainnya. Tapi itu nanti ya. Tapi kita bahas yang dasar dulu ya. Belum ke situ. Jadi kita ke deret Fourier ya. Kalau yang tadi itu hubungannya dengan transformasi Fourier. Jadi deret Fourier, ya kita bahas deret Fourier dulu. Mungkin sudah dikenalkan ya di S1. Masih ingat ya mungkin Mbak Eli ini, Mbak Eli Mustika. Masih ingat ya Mbak deret Fourier? Halo? Atau Mas Gunawan Risdianto? Iya, Pak. Ingat nggak? Deret Fourier ingat nggak? Direktoriar. Deret Fourier. Deret Fourier. Udah pernah belum dapatkan? Sepertinya sudah, Pak, ini, Pak. Ya. Masih ingat nggak? Di deret Fourier itu menyangkut fungsi periodik ya. Oh, iya. Jadi fungsi periodik kalau menurut Fourier itu bisa dinyatakan dalam bentuk sinus plus kosinus ya. Oh, siap. Ya, apa itu fungsi periodik? Adalah fungsi yang nilainya berulang secara teratur. Fungsi yang nilainya berulang teratur gitu ya. Nah, keteraturannya itu disebut dengan ini. Dinyatakan dengan periode ini. Jadi dia dituliskan begini. Ya, misalnya kalau punya fungsi gini. Ya gampangannya ini lurus ya. Harga ini kan sama dengan ini. Nah, ini jaraknya satu periode. Ya, untuk pertama kita gunakan T ya. Sebetulnya tidak harus waktu, bisa berupa spasial juga. Spasial itu jarak ya, jarak atau ruang ya. Kemudian ya frekuensi itu dinyatakan dengan F sama dengan seperti unitnya Hertz ya. Kemudian kalau fundamental frekuensi itu dinyatakan dengan F0. F0 itu didefinisikan sebagai 2pi F0 atau 2pi per T ya. Jadi omega 0 ini kecepatan angular ya. Itu sama dengan 2pi F0 sama dengan 2pi per T ya. Ini fundamental frekuensi ya. Jadi dasarannya suatu fungsi periodik bisa dinyatakan dengan deret Fourier. Jadi dia punya harganya tertentu, bisa diintegralkan ya. Untuk suatu periode tertentu itu ada nilai integralnya. It's absolutely integrable ya, over any period ya. Jadi nilai integralnya untuk satu periode itu tertentu. It has finite number of maxima and minima over any period ya. Jadi finite ya, nilai maksimum dan minimumnya itu tertentu.
Kemudian has finite number of discontinue over any period, misalnya begini ya. Fungsi itu discontinue itu misalnya seperti ini. Sorry. Mungkin ada yang tahu mungkin discontinue itu apa ya? Mungkin definisinya ini titik discontinue. Jadi syaratnya itu finite number. Jadi discontinue-nya itu ada ini ya, tertentu. Mungkin saya Mas Iksan Pratama mungkin ada kata discontinue mungkin. Apa ya? Ada yang tahu saya. Pak Sutrisno mungkin Pak Sutrisno tahu ya. Maaf Pak, enggak tahu saya. Nah, Mungkin getarannya jadi, berhenti atau gimana? Discontinue itu kalau dalam matematik di sini itu jadi limit kiri sama dengan limit tidak sama dengan limit kanan. Ya, jadi kalau saya dekati ya misalnya ada fungsi begini kalau dalam matematik ya mungkin. Ini misalnya titik A ya. Berarti limit ini fx ya. Limit fx untuk x mendekati amin ya. Kalau saya mendekati limit fx untuk mendekati dari kiri itu nilainya ini. Kalau dekati dari kanan ini kiri amin. Ini titik ini A plus. Jadi dekati dari kanan. Itu ini istilah kalkulus ya. Kalau di titik discontinue ini tidak sama. Ya, di sini dan di sini. Nah, yang bisa dinilai dinyatakan dari Fourier itu bahwa F amin itu amin ya, nilainya F amin itu A plus itu tertentu ya. Ya, ini kan tertentu, nilainya tertentu. Finite ya. Itu bisa dinyatakan dengan deret Fourier ya. Kalau yang seperti ini tidak bisa. Misalnya ini asimtot gitu. Dia ke sana, terus ada sana lagi. Ya, ini tidak finite kalau yang ini. Discontinue-nya tidak finite. Tidak bisa dinyatakan dengan deret Fourier ya. Ya, deret Fourier mungkin seperti ini ya. Ya kalau ada yang nuliskannya begini. Sama saja saya kira ya. Oke ya. Cos K ya.
Ada yang nulisnya begini. Saya kira sama saja. Tadi ya. Jadi W0 tadi kan sama dengan maaf sebentar ya. Ya, ya dituliskannya seperti ini. Ya. Nah, harga nolnya seperti ini, seperti integral dari 0 t ft dt. Yang mungkin masih ada yang ingat ini. Ya. Mungkin Pak Mas Mokhtar gitu. Udah pernah dapat kan Mas? Lupa ya Pak. Lupa ya. Ya diingat lagi ya. Jadi ini rumus Euler ya. Kok bisa begini nanti dilihat di apa? Di buku-buku matematika teknik gitu ya. Jadi AK-nya itu sama dengan 2 per T, 0 T, FT, cos K, omega 0 T ya, dt dan seterusnya. Ini bentuk deret Fourier seperti ini. Jadi misalnya ada fungsi yang seperti ini ya, kotak gitu ya. Misalnya periodenya 2 sekon ya. Kita lihat ini kan periodenya ya. 2 sekon ini ya. Gini. Berarti frekuensinya seperti ya. Ya misalkan Fourier integral over full period sampel antara T antara 0 sampai 2. Jadi nilainya FT itu bisa dinyatakan seperti ini. Ya, sampai 2 gini. 1 untuk T antara 0 sampai setengah ini. Kemudian 0 sampai 1,5 dan ini 1 ya harusnya ya. Ini 1 sorry. Ya ini 1. Maaf ini 1. Jadi kita ya ini saya salah ya. Ini harusnya 1. Nanti tak ganti dulu.
Ya, ini diganti. Bentar, saya ganti. Ini 1, harusnya 1. Ya, seperti ini ya. Jadi nilainya untuk 1 periode sampai di sini. Di sini. Jadi nilainya 1 itu antara D dan sekian ya. Nah, kalau mencari koefisien deret Fourier-nya ya seperti ini ya. Kita integralkan dalam 1 periode ya ini 1, 0, 1 dan seterusnya. Jadi A0-nya setengah. Kemudian kalau AK-nya ya kita dapatkan seperti ini. Kemudian BK-nya ya 0 hasilnya. Koefisien R0. Jadi bentuk deret Fourier-nya seperti ini. Ft sama dengan 0,5 sigma K sama dengan 1 sampai tak berhingga 2 kp sin kp per 2 cos kp BNT ya. Kita lihat kalau K-nya sedikit ya ini kalau K-nya sama dengan 1. Deret itu akan mendekati nilai sebenarnya kalau K-nya makin besar ya. Kalau yang ini K-nya sama dengan 3 ya, bentuknya seperti ini. Ini nilai deretnya ya. Nilai deret. Jadi tadi sama dengan berapa ya? Seperti ini. Jadi kalau K-nya sama dengan 1 berarti ini persamaannya ya begini ya. Tadi enggak ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 3 ya gini. Dan seterusnya kalau dia tak berhingga dia akan mendekati ini, mendekati fungsi yang sebenarnya. Ya, itu deret Fourier sekilas saja karena saudara sudah dapatkan. Jadi dalam deret Fourier itu ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi ini fungsi genap ya. Jadi kalau fungsi genap itu Ft sama dengan F min T. Jadi misalnya begini. Deret kosinus ya, misalnya kalau saya punya fungsi begini. Ya. Yang gambarnya nggak tepat ya. Ini min T, ini T. Ini 0. Nilainya sama, ini fungsi genap. Kalau fungsi ganjil itu begini. Ya, misalnya begini.
Nah, kalau untuk fungsi genap, nilai V-nya sama dengan 0 VK-nya ya. Untuk fungsi yang ganjil ya, namanya ganjil odd. Yang nolnya adalah AK-nya. Ya, seperti ini ya. Kemudian deret Fourier juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang agak lain ya. Jadi seperti ini. Dengan tadi kan ada sinus dan kosinus, kita dapatkan ini ya. Jadi sin cos omega t plus b sin omega t itu sama dengan C1 cos omega t. Ini kan sama dengan theta min ya kalau nggak salah ini. Theta ya, begitu ya. Berarti C1 cos theta itu sama dengan 1 kemudian C2 sin theta itu min ya sama dengan B1 lah. Kalau ini dikuadratkan kan C1 kuadrat cos kuadrat theta sama dengan A1 kuadrat ya. Kalau ini dikuadratkan kan ya min ya sama dengan C1 kuadrat sin kuadrat theta sama dengan B1 kuadrat. Jadi bisa dicoret ini ya. Ini sama dengan 1 ya, sama dengan ini ya. Nah, jadi tetanya sama dengan tangan arkes tangan pangkat 1 itu arkes tangan min B1 per A1 ya. Jadi deret Fourier bisa juga dinyatakan dengan ini. Bentuk yang seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Mungkin saudara bisa baca sendiri ya. Ya, kita lanjutkan ke biasanya yang banyak digunakan ini ya. Yes. Deret Fourier dalam bentuk bilangan kompleks ya. Jadi kita mungkin kenal ini J itu sama dengan akar min 1 sama dengan cos omega 0 plus J sin K omega 0 T. Ini kok sama dengan ini bisa dibaca ya. Ini panjang, ini pakai namanya deret Maclaurin. Mungkin bisa dibaca, tidak saya jelaskan di sini. Jadi pangkat J itu seringkali ya di sini saya nuliskan J sama dengan I. Kalau di buku-buku lain itu I itu sama dengan akar min 1. Jadi min 1 itu bilangan akar min 1 bilangan imajiner lah. Nah, antara ini bilangan real tambah imajiner ini bilangan kompleks. Nah, seperti ini ya. Jadi JK omega T sama dengan ini. Kalau gitu cos omega 0 itu bisa dituliskan seperti ini. JK omega 0 dan seterusnya. Ya.
kita dapatkan. Jadi kalau itu disubstitusikan ke persamaan ini, tadi persamaannya yang dasar tadi, maka akan didapatkan ya bentuknya seperti ini. Ft sama dengan C0, sigma E, dan seterusnya. Kemudian CK-nya ya ini diperoleh ini. Saya kira bisa dibaca ya nanti. Saya buat lebih mudah mungkin ini ya. Kemudian ya C-K-nya seperti ini. Bisa dibaca kalau saya jelaskan saya kira. Nah, untuk menyatakan lebih singkat ya itu bisa, kalau saudara lihat ini kan ini pangkatnya min ya, ini plus ya, ini pangkatnya min ya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk ini yang lebih singkat. Deret Fourier ini biasanya yang paling banyak digunakan ini ya, Ft sama dengan sigma K yang tak rendah dan seterusnya ya. Akhirnya ini bisa dibaca, ini hanya mengulang S1 ya. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini, saya cepat aja ya. Ini belum dapat ya? Belum ya. Terus Tresna ini hafal ya kalau gini-gini. Diulangi lagi Pak nanti. Ya. Jadi ini ya, kita ke sinusoidal curve fitting ya. Ini masih ada hubungannya dengan deret Fourier tadi ya. Jadi misalnya ini ngulang curve fitting yang kemarin di A0, A1, V1 begini ya. Diasumsikan W0-nya tahu ya. Ini linear least square, masih ingat ya ini ya, seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa dicoba aja ini ulang ya. Cuma ada kemarin ya. Saya kira dibaca dulu aja ya, mungkin minggu depan ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan di bagian yang lain. Gimana? Iya Pak. Dibaca dulu aja ya. Iya Pak. Iya, sementara belum, Pak. Ya, ini sudah ada program komputernya, nanti bisa dicoba. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Ini saya sudah berapa menit? Sudah lama ya. Oh, 1,5 Pak. Itu udah terlalu lama ya, harusnya 1 jam. Ya, nanti dibaca dulu mungkin kalau ya karena banyak harus cepat. Ya, saya kira ini nanti saya berikan, ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Ya, saya kira terima kasih saudara telah hadir dalam kuliah daring. Ini saya akhiri aja kuliahnya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Saya berikan nanti. Terima kasih Pak.